Selamat siang pemirsa, Buletin TNI Angkatan Darat kembali hadir ke hadapan Anda, edisi 27 November 2017. Bersama saya, Sedakwat Zahra, dan rekan saya, Sedakwat Anggita. Pemirsa, selama 30 menit ke depan kami informasikan berita di segmen 1, dialog di segmen 2, dan feature serta serba-serbi di segmen 3. Pemirsa, saya awali berita di segmen 1. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono menutup lomba peleton tangkas TNI Angkatan Darat periode 2 tahun 2017 di Pusdikif Cipatat, Jawa Barat, Selasa lalu. Berikut berita selengkapnya. Kasat mengapresiasi para prajurit yang telah menunjukkan jiwa pantang menyerah bahkan tidak takut akan resiko demi membela nama baik satuan. Itulah kekuatan seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang memiliki loyalitas kepada pimpinan dan satuan yang akan melandasi loyalitas prajurit kepada bangsa dan negara. Kasat mengatakan, semangat para prajurit yang ditampilkan dalam lomba peleton tangkas ini semakin meyakinkan kita bahwa prajurit TNI Angkatan Darat siap mengawal negara kesatuan Republik Indonesia dengan segala resiko sebagai prajurit. Kasat mengucapkan selamat kepada para peserta lomba atas prestasi yang telah ditorehkan tiap-tiap satuan, khususnya bagi juara umum. Selamat atas Yonif Para Rider 502 Ujwala Yuda Divisi 2 Kostrat yang berhasil menjadi juara umum lomba peleton tangkas TNI Angkatan Darat periode kedua tahun 2017 ini. Pada lomba peleton tangkas kali ini ada 2 prajurit yang memecahkan rekor, yakni pada materi menembak pistol diraih Letu Infantri Soni Titi Waluyo dengan nilai 94,002 kontingen Kodam 13 Merdeka dari Yonif 713 Satyatama. Kemudian pada materi halang rintang diraih oleh Praturudi Hartono dengan waktu tempuh 2 menit 30,52 detik kontingen Divisi Infantri 1 Kostrat dari Yonif Rider 303 Setia Sampai Mati. Lomba peleton tangkas periode 2 ini digelar selama 12 hari, mulai tanggal 3 sampai dengan 14 November 2017, yang diikuti oleh 17 kontingen yang terdiri dari 15 Kodam dan 2 satuan Divisi Infantri Kostrat. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono memimpin serah terima jabatan beberapa pejabat TNI Angkatan Darat di Bandung Selasa lalu. Berikut berita selengkapnya. Para pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan ini adalah Pangdam 3 Siliwangi dari Majen TNI Herindra kepada Majen TNI Doni Monardo, Pangdam 4 Diponegoro dari Majen TNI Tatang Sulaiman kepada Majen TNI Wuryanto, Pangdam 5 Brawijaya dari Majen TNI Kustanto Widiatmoko kepada Majen TNI Arif Rahman. Selain itu juga diserah terimakan jabatan Pangdam 16 Patimura dari Majen TNI Doni Monardo kepada Majen TNI Suko Pranoto, dan Pus Penerbat dari Majen TNI Suko Pranoto kepada Brigjen TNI Besar Harto Karyawan. Gubernur Akmil dari Majen TNI Arif Rahman kepada Brigjen TNI Eko Margiono, dan Pusterat dari Majen TNI Hadis Prasojo kepada Majen TNI Hartomo. Kemudian Aspam Kasat dari Majen TNI Ilyas Alamsyah kepada Brigjen TNI Muhammad Nur Rahmat. Aster Kasat dari Majen TNI Widakdo Hasukoco kepada Brigjen TNI Supartodi, serta dan Pusin Telat dari Brigjen TNI Herianto Syaputra kepada Kolonel Infantri Jaka Budi Utama. Kasat dalam sambutannya mengatakan, pergantian pejabat di lingkungan TNI Angkatan Darat merupakan bagian dari sistem pembinaan organisasi guna pembaruan dan penyegaran pemikiran dalam rangka kemajuan organisasi. Kasat menyampaikan Tour of Duty dan Tour of Area merupakan proses memberikan pengalaman serta menjaga kesinambungan kepemimpinan di tubuh TNI Angkatan Darat yang pelaksanaannya menaati prinsip-prinsip pembinaan personel yang salah satunya adalah menempatkan personel yang tepat pada jabatan yang tepat. Jenderal TNI Mulyono mengungkapkan, rotasi jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat menunjukkan bahwa reformasi birokrasi TNI Angkatan Darat terus berjalan seiring dengan meningkatnya profesionalitas sumber daya manusia, nilai etika, dan budaya kerja, kualitas pelayanan publik,
kapasitas, dan akuntabilitas kinerja di lingkungan jajaran TNI Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono melantik 676 perwira muda di Secapa Angkatan Darat, Bandung, Rabu lalu. Berikut berita selengkapnya. Para perwira yang dilantik ini telah menjalani pendidikan pembentukan perwira Diktukpa Reguler Angkatan Darat Gelombang 2 dan pendidikan pembentukan perwira khusus Diktukpasus. Kasat mengatakan perwira lulusan Diktukpa dan Diktukpasus TNI Angkatan Darat telah digembleng dalam sebuah pendidikan untuk merubah status dari bintara menjadi perwira. Setelah pelantikan ini, para perwira harus siap menyongsong tugas menjadi pimpinan di satuan sesuai dengan kecabangan masing-masing. Hal ini tentunya membawa konsekuensi semakin besarnya tuntutan tugas dan tanggung jawab yang dipikul dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Kasat menyampaikan, kekuatan pemimpin terletak pada prajuritnya. Hindari manajemen ketakutan, sehingga kehadiran pemimpin senantiasa diharapkan oleh anak buah untuk menyelesaikan masalah, bukan justru dihindari karena dianggap menambah masalah. Kasat mengharapkan para perwira muda harus mampu mengembangkan kepemimpinan lapangan, agar senantiasa dekat dengan anak buah, mampu mengidentifikasi dan merasakan permasalahan yang dihadapi oleh anggota, serta menjalin ikatan batin yang kuat untuk bersama-sama melaksanakan tugas. Penerima penghargaan Trisakti Wiradika Diktukpa Reguler Gelombang 2 diberikan kepada Letda Infantri Edi Sucipto dari Kesatuan Kopassus dan Letda CBA Kuat Dina dari Kodam 14 Hasanuddin. Sedangkan untuk Diktukpasus, penerima Trisakti Wiradika diraih oleh Letda Infantri Muhammad Muklis dari Kodam 5 Brawijaya. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono menutup pendidikan reguler Angkatan 55 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Seskot tahun 2017 di Bandung, Kamis lalu. Berikut berita selengkapnya. Kasat mengatakan, perkembangan lingkungan strategis terus terjadi secara dinamis dan cepat, menyebabkan terjadinya perubahan karakter peperangan yang sangat fundamental. Perubahan menuntut semua komponen bangsa secara individu maupun organisasi, terus melakukan penyesuaian dari aspek doktrin, organisasi, latihan, material, maupun pendidikan. Kasat menyampaikan, perkembangan lingkungan strategis harus diwaspadai dan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan kekuatan, kemampuan maupun gelar, sebagai garda terdepan sekaligus benteng terakhir NKRI. Jika TNI Angkatan Darat kurang responsif dan adaptif menghadapi berbagai ancaman, maka taruhannya adalah kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jenderal TNI Mulyono mengingatkan, potensi ancaman terbesar saat ini bukanlah ancaman fisik, melainkan ancaman non-fisik yang sulit diidentifikasi dan dirasakan. Ancaman tersebut terus bergerak mengiringi perkembangan teknologi informasi, yang saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Perwira siswa dengan nilai pendidikan terbaik diraih Mayor Infantri Danang Agus Setiawan dari Kopassus, sedangkan karya tulis TNI terbaik oleh Mayor Infantri Risa Wahyu Puji Setiawan BSC. Perwira siswa yang mengikuti pendidikan Seskot tahun ini berjumlah 281 siswa, 268 siswa dari Angkatan Darat, 2 pasis dari TNI AL, 2 orang pasis dari TNI AU, dan 9 siswa mancanegara dari Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Pakistan, Singapura, Thailand, Arab Saudi, Korea Selatan, dan India. Saksikan dialog di segmen 2. Tetaplah bersama Buletin TNI Angkatan Darat. Pemirsa, Laboratorium Zeni Direktorat Zeni Angkatan Darat atau disingkat Labziditziat mengemban tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan penelitian dan pengujian terhadap mutu bahan dan hasil pekerjaan konstruksi zeni, material khusus, jihandak, dan bahan yang beraspek nuklir, biologi, dan kimia dalam rangka mendukung tugas pokok Direktorat Zeni Angkatan Darat. Di studio telah hadir Letnan Kolonel CZI Triambodo SE, Wakil Kepala Laboratorium Zeni Ditziat. Kami akan bincang-bincang tentang bidang tugas yang dilaksanakan Laboratorium Zeni Ditziat dalam mendukung tugas pokok Direktorat Zeni Angkatan Darat.
Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, saya harap Bapak juga seperti itu Terima ya Bapak. kasih, Mbak. Sehat, Baik, izin Mbak. Bapak terima kasih telah berkenan hadir di studio kami. Kami ingin menanyakan beberapa hal menyangkut tugas dari Laboratorium Zeni, Direktorat Zeni Angkatan Darat silakan, ini. Mbak. Baik, izin Bapak mohon dijelaskan tugas pokok dari Laboratorium Zeni, Direktorat Zeni Angkatan Darat ini. Tugas pokok Laboratorium Seni di Siat mempunyai berdasarkan Perkasat 268 angka Romawi 12 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang organisasi dan tugas Laboratorium Seni di Siat mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengujian terhadap mutu bahan dan hasil pekerjaan konstruksi seni, material khusus jihandak, serta material atau bahan yang beraspek nuklir, biologi, dan kimia dalam rangka mendukung tugas pokok Direktorat Seni Angkatan Darat. Baik Bapak, jadi Bapak pastinya Labzi Ditziat ini memiliki struktur organisasi. Iya, Mbak, betul. Mohon dijelaskan struktur organisasi yang terdapat di Labzi Ditziat ini. Struktur organisasi yang ada di Laboratorium Seni di Siat ini Mbak terdiri dari 4 eselon Mbak. Oh, baik. Yang pertama adalah eselon pimpinan yang terdiri dari Kepala Laboratorium Seni yang kita singkat Kalepsi dan Wakil Kepala Laboratorium Seni yang kita singkat Wakalesi. Kedua adalah eselon pembantu pimpinan yaitu Kepala Seksi Perencanaan dan Kegiatan yang kita singkat Kasiringgiat dan Kepala Seksi Teknik. Ketiga adalah eselon pelayanan yaitu Kepala Tata Urusan Dinas Dalam yang kita singkat Katut. Dan yang terakhir atau eselon yang keempat adalah eselon pelaksana yaitu Kepala Laboratorium Konstruksi yang kita singkat Kaletkon dan Kepala Laboratorium Nuklir, Biologi, dan Kimia yang kita singkat Kalapnubika, Mbak. Baik Bapak, izin Bapak, apa yang menjadi pertimbangan perlunya Direktorat Zeni Angkatan Darat ini memiliki laboratorium zeni? Pertimbangan Direktorat Seni Angkatan Darat untuk memiliki laboratorium seni yang pertama dalam rangka melaksanakan penelitian dan pengujian terhadap bahan yang akan digunakan, kemungkinan rekayasa teknik, dan melaksanakan pengembangan mutu atau kualitas bahan konstruksi, serta material yang berkaitan dengan penjinakan bahan peledak atau jihandak yang kita wadai dalam laboratorium konstruksi. Dan kedua, untuk menghadapi ancaman perang bahaya nuklir, biologi, dan kimia atau NUBIKA, perlu adanya penelitian, pengujian, dan pengembangan terhadap bahan atau material yang beraspek NUBIKA, serta melaksanakan pencatatan atau menganalisa data meteorologi dan geofisika dalam rangka mendukung kegiatan pengamanan NUBIKA yang kita wadai dalam laboratorium NUBIKA. Baik, Bapak izin, laboratorium itu kan identik dengan penelitian atau pengujian ya Bapak ya. Iya. Nah di Labzi ini material apa saja yang perlu dilakukan penelitian atau pengujian di laboratorium Zeni Ditziat ini? Material yang akan kita laksanakan dalam pengujian atau penelitian di laboratorium disesuaikan dengan peruntukan material yang ada, Mbak. Untuk laboratorium konstruksi misalnya kita melakukan penelitian bahan-bahan seperti bahan beton atau kekuatan beton, terus melaksanakan kegiatan daya dukung tanah, melaksanakan kekuatan aspal, serta bahan-bahan lain yang bersifat konstruksi, dan ada lagi tambahan yaitu material khusus yang bersifat jihandak, Mbak. Terus untuk laboratorium yang bersifat NUBIKA, kita melaksanakan pengujian tentang paparan radiasi nuklir, agensia biologi, dan racun kimia, Mbak. Itu. Baik, itu kan sangat bahaya sekali ya Pak ya, apalagi Iya. mengenai nuklir ya izin Iya, Bapak. benar. Adakah kualifikasi khusus bagi personil atau ada perekrutan khusus bagi personil yang bertugas di laboratorium Zeni Ditziat ini? Bagi personil, Mbak, yang akan memasuki laboratorium Zeni Ditziat harus memiliki kualifikasi yang khusus, Mbak, disesuaikan dengan jabatan yang akan ditempatinya, Mbak. Seperti contoh bagi personil yang akan melaksanakan laboratorium konstruksi harus memiliki menguasai dan mahir dalam bidang konstruksi dan jihandak.
Sedangkan untuk bagi personil yang akan memasuki laboratorium Nubika, kita sangat memerlukan orang-orang laboratoris atau personil yang mempunyai latar belakang nuklir, fisika, biologi, dan kimia. Oh baik, Iya. jadi dari perekrutannya izin ya Bapak ya, Iya, dicari Mbak, yang berarti. latar belakangnya sudah memiliki, yang sudah sering bergelut di laboratorium seperti itu ya Iya, izin betul, Bapak. Mbak. Iya. Baik, izin Bapak, kalau seandainya misalnya dari anggota itu belum memiliki kualifikasi, apakah ada kursusnya sendiri? Ada Mbak, seperti itu Mbak. Oh, Sudah kita ada. melaksanakan seperti adanya kursus Suspa Nubika atau kursus BA atau Nubika seperti itu, dan kursus misalnya kursus manajemen konstruksi atau kursus yang sifatnya seperti Itu itu. dilaksanakan di luar atau di Pusdikzi tersendiri? Ya, kita laksanakan di Pudisi Mbak. Di seperti Pusdikzi. itu. Sedangkan yang bagi personil yang seperti latar belakang itu, kita merekrut sepertinya sarjana-sarjana yang punya kualifikasi yang dibutuhkan dalam laboratorium sendiri Pak. Siap, baik. Baik izin Bapak, LabZ di Z ini apakah ada kerjasama dengan pihak lain? Untuk dalam rangka melaksanakan kita kegiatan tugas pokok LabZ Mbak, kita ada kegiatan seperti itu Mbak, yang kita laksanakan seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI itu Mbak. Sehingga kita juga perlu belajar sama Sharing mereka. ya izin Bapak seperti ya, itu Mbak. bertukar ide atau Ya. bertukar masalah seperti itu ya Ya, izin Mbak, Bapak. ya. Baik, izin kegiatan apa saja yang dilakukan personil di Laboratorium Zeni Ditsiat ini selain melaksanakan penelitian dan pengujian material? Kegiatan yang dilakukan personil LabZ Mbak, selain melaksanakan pengujian dan penelitian, kita jelas melaksanakan program kerja yang ditentukan oleh komando atas dan non-program Mbak. Yang non-program ini dalam rangka mendukung tugas pokok LabZ, seperti yang saya sampaikan tadi, berkoordinasi atau bekerja sama dengan instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang memiliki laboratorium. Baik, walaupun sering di laboratorium, tetap ya Bapak ada kegiatan-kegiatan seperti di satuan lain, Ya, seperti sama Pak, olahraga. dengan satuan-satuan dan- yang lain seperti itu Mbak. Baik, Seperti itu, Mbak. siap. Izin Bapak, pertanyaan selanjutnya nih, Ya. pertanyaan terakhir. Bagaimana proyeksi Laboratorium Zeni Ditsiat ke depan dalam menghadapi tantangan tugas? Iya Mbak, proyeksi kita LabZ ke depan Mbak, untuk tantangan tugas ke depan, LabZ harus bisa mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi, material khusus jiandak, dan serta ancaman yang bersifat radiasi nuklir, agensi biologi, dan racun kimia, sehingga LabZ dapat mendukung tugas pokok Direktorat Seni Angkatan Darat. Baik, amin. Semoga LabZ semakin maju ke depannya ya, izin Iya, ya Mbak, Bapak. terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas bincang-bincangnya pada siang hari ini. Sama-sama Mbak. Kiranya Laboratorium Zeni Direktorat Seni Angkatan Darat ini dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin dalam mendukung tugas pokok Direktorat Zeni Angkatan Darat. Terima kasih Mbak. Doanya Mbak. Bapak. Pemirsa, setiap bahan dan material harus selalu dilakukan penelitian, pengujian, dan pengembangan atas kelayakan dari material tersebut. Begitu juga apabila ada indikasi ancaman paparan radiasi nuklir, agensi biologi, dan racun kimia. Demikian dialog kali ini, semoga bermanfaat. Saksikan feature dan serba-serbi di segmen 3, tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Sudah sama-sama mengenali. Mbak. Terima kasih Mbak. atas ilmunya. Terima kasih. Mbak. Siap. Pemirsa, di segmen 3 kali ini kami sajikan feature Lomba Peleton Tangkas TNI Angkatan Darat periode 2 tahun 2017. Serba-serbi mabesat, berhentikan dengan tidak hormat prajurit terlibat narkoba. Berikut feature Lomba Peleton Tangkas TNI Angkatan Darat periode 2 tahun 2017. TNI Angkatan Darat kembali menggelar Lomba Peleton Tangkas periode 2 tahun 2017 yang secara resmi dibuka Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono di Pusenif TNI Angkatan Darat Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat. Kasat Jenderal TNI Mulyono saat membuka lomba mengatakan, dalam Lomba Peleton Tangkas ini, para prajurit diharapkan dapat mencapai kemampuan standar yang telah ditetapkan, sehingga profesionalisme prajurit semakin nyata dapat terwujud.
untuk membangun pribadi prajurit TNI Angkatan Darat yang disiplin, jago perang, jago tembak, jago bela diri, dan memiliki fisik yang prima. Kualitas dan militansi prajurit menjadi penentu dalam memenangkan pertempuran di bawah kepemimpinan seorang komandan. Lomba Peleton Tangkas periode 2 tahun 2017 ini diikuti 17 peserta, terdiri dari 15 kodam dan 2 divisi infanteri Kostrat. Lomba yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 14 November 2017 ini mempertandingkan renang militer, kesegaran jasmani A lari 3.200 meter, ilmu medan, lintas medan, menembak pistol, menembak senapan, how to find the factor HTF, dan halang rintang. Selain itu, komposisi satuan pada lomba Peleton Tangkas ini cukup bervariasi, meliputi 1 satuan Yonif para Raider, 5 satuan Yonif Raider, 4 Yonif reguler, 4 satuan Armet, 2 satuan Zeni, dan 1 satuan kavaleri. Dalam lomba renang militer jarak 50 meter, Divisi Infanteri 2 Kostrat berhasil menjadi juara pertama, juara kedua Divisi Infanteri 1 Kostrat, dan juara ketiga kontingen dari Kodam 2 Sriwijaya. Pada lomba Gardas A, juara pertama diraih Divisi 2 Kostrat, juara kedua Divisi 1 Kostrat, dan juara ketiga Kodam 5 Brawijaya. Sedangkan pada materi lomba menembak pistol, juara pertama diraih Kodam 14 Hasanuddin, juara kedua Kodam 13 Merdeka, dan juara ketiga Divisi Infanteri 1 Kostrat. Pada materi menembak senapan, juara pertama diraih Divisi Infanteri 1 Kostrat, juara kedua diraih Divisi 2 Kostrat, dan juara ketiga diraih Kodam Jaya Jayakarta. Sedangkan pada materi halang rintang, juara pertama diraih Divisi Infanteri 2 Kostrat, juara kedua Kodam 14 Hasanuddin, dan juara ketiga Divisi Infanteri 1 Kostrat. Pada materi ilmu medan, juara pertama diraih Kodam 1 Bukit Barisan, juara kedua Kodam 17 Cendrawasih, juara ketiga Divisi Infanteri 2 Kostrat. Sedangkan pada lomba lintas medan, juara pertama diraih Divisi Infanteri 2 Kostrat, juara kedua Divisi 1 Kostrat, dan juara ketiga Kodam 4 Diponegoro. Untuk lomba How to Find the Factor HTF, juara pertama diraih Kodam 14 Hasanuddin, juara kedua diraih Kodam 13 Merdeka, dan juara ketiga Divisi Infanteri 1 Kostrat. Setelah melaksanakan seluruh rangkaian perlombaan selama 2 minggu, Lomba Peleton Tangkas periode 2 tahun 2017, juara pertama diraih Divisi Infanteri 2 Kostrat, juara kedua Divisi Infanteri 1 Kostrat, dan juara ketiga diraih Kodam 14 Hasanuddin. Pada upacara penutupan, Kasat Jenderal TNI Mulyono mengapresiasi para prajurit yang telah menunjukkan jiwa pantang menyerah, bahkan tidak takut akan resiko demi membela nama baik satuan. Itulah kekuatan seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang memiliki loyalitas kepada pimpinan dan satuan, yang akan melandasi loyalitas prajurit kepada bangsa dan negara. Lomba Peleton Tangkas kali ini ada 2 prajurit yang memecahkan rekor, yakni pada materi menembak pistol yang diraih Letkol Infanteri Sony Titiwaluyo dengan nilai 94,002 dari Kodam 13 Merdeka. Kemudian pada materi halang rintang diraih Pratu Rudi Hartono dengan waktu tempuh 2 menit 30,52 detik dari Divisi Infanteri 1 Kostrat. Komandan Detasemen Markas dan Denma Mabesat, Kolonel Infanteri Asep Syarifuddin, atas nama Kepala Staf Angkatan Darat, memberhentikan dengan tidak hormat seorang prajurit yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Mabesat Rabu lalu. Berikut liputannya. Dan Denma mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh Prada Jimmy Susilo merupakan tindakan melawan hukum tentang Undang-Undang Narkotika. Pelanggaran yang dilakukannya merupakan salah satu pelanggaran berat dari 7 pelanggaran berat dalam TNI. Dan Denma menyampaikan, TNI Angkatan Darat perlu mengambil langkah cepat dan tepat, berupa pemecatan bagi yang bersangkutan. Langkah ini diambil bagi kepentingan yang lebih besar, agar institusi TNI bersih dari penyalahgunaan narkotika maupun pelanggaran hukum lainnya. Kolonel Infanteri Asep Syarifuddin menegaskan, putusan pemecatan ini dikeluarkan dengan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor Cap 418/449 Romawi 2017
tanggal 15 September 2017 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat. Dan Denma mengungkapkan, keputusan kasat tersebut berdasarkan keputusan Sidang Pengadilan Militer Dilmil 28 Jakarta yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai akte putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap nomor AMKT 78K PM 2 Romawi 8 AD 6 Romawi 2017 tanggal 13 Juni 2017. Dan Denma berpesan, penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditawar-tawar dan hukum sangat tegas. Bagi para pelakunya adalah pemberhentian dengan tidak hormat dari Dinas Kemiliteran. Upacara selesai. Komandan upacara. Pemirsa, demikian Buletin TNI Angkatan Darat edisi 27 November 2017. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Serda Kuat Seli, pamit dari hadapan Anda, sampai jumpa Senin depan. Salam.